ilmu dalam strategi insani. Yang pertama ada ilmu dan moral. Nah, ilmu dalam bahasa Indonesia sama dengan sama maknanya dengan alima dalam bahasa Arab, yaitu maknanya mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu. Nah, ilmu juga ini berasal dari bahasa Latin, yaitu science, yang artinya pengetahuan, mengetahui, dan memahami. Nah, secara terminologis atau secara istilah, ilmu dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif, serta berbagai metode berupa prosedur, tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis. Nah, jadi ilmu ini serangkaian aktivitas manusia yang menghasilkan kumpulan pengetahuan secara sistematis dengan berbagai metode. Sedangkan moral ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral ini merupakan penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Nah, moral dalam istilah yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Lalu ada ilmu dan etika. Nah, ilmu ini adalah hal-hal yang dapat diketahui keseluruhannya dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu yang lainnya secara sistematis. Sedangkan etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral, yang mana etika bersifat abstrak serta berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Nah, di sini juga ada sifat-sifat ilmu. Sifat-sifat ilmu itu ada rasional, empiris, sistematis, umum, akumulatif. Nah, rasionalis ini merupakan proses berpikir manusia akibat dari penggunaan akal atau rasio yang bersifat objektif. Sedangkan empiris ini ilmu mengandung pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan serta percobaan-percobaan secara terstruktur di dalam pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sistematis ini ilmu harus disusun secara masuk akal serta memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Nah, kalau misalnya ilmu ini tidak disusun secara masuk akal, di luar nalar gitu, terus tidak ada keterkaitannya satu sama lain, jadi ilmu itu kayak tidak ada nilainya, kayak tidak berguna gitu kan. Kalau nggak keterkaitan satu sama lain jadinya kayak aneh gitu. Terus umum, dapat digunakan dan dipelajari oleh semua orang. Nah, ilmu ini bersifat umum, dapat dipelajari oleh semua orang kan, kayak misalnya perempuan dan laki-laki, anak usia dari kecil sampai dewasa. Makanya ilmu ini bersifat umum. Terus ilmu juga bersifat akumulatif. Nah, kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Terus di sini juga ada etika. Nah, menurut K. Bertnes disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu yang pertama sistem nilai, yakni nilai-nilai norma-norma yang terjadi yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua itu kode etik. Kode etik ini kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga filsafat moral, yaitu ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Nah, di sini juga ada tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan ini ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab etika. Tanggung jawab ilmuwan. Kode etik yang harus dipenuhi oleh ilmuwan adalah lahirkan karya orisinil, bukan jiplakan. Kalau misalnya jiplakan, semua orang juga bisa jadi ilmuwan.
Terus yang kedua, menjunjung tinggi porsinya sebagai orang terpelajar, menjaga kebenaran dan manfaat, serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Nah, jadi kan seorang ilmuwan itu tadi melahirkan karya orisinil kan, bukan jiplakan. Terus dia juga harus bertanggung jawab nih atas karyanya tersebut, lalu memberi manfaat kepada masyarakat pengguna, menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain, menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggaran kode etik berakibat pada hilangnya integritas penulis jika melakukannya. Nah, jika salah 3 dari yang tadi disebutkan itu tidak dipenuhi, maka dia akan kehilangan integritas ilmuwan itu. Etika moral ilmuwannya. Etika dan moral ilmuwan ini dilihat dari ciri-ciri ilmuannya. Nah, ciri-ciri ilmuwan itu dari cara kerjanya. Misalnya cara kerja dianya nih gimana, sistematis kah gitu. Terus dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya bagaimana. Biasanya kan kalau dia hasilnya orisinil, dapat diri sendiri, pasti dia juga mampu nih menjelaskan hasil dan cara memperolehnya bagaimana. Pokoknya paham bener deh apa yang dia dituliskan itu. Terus dari sikapnya bagaimana nih, apakah sikapnya bodoh amat? Masa seorang ilmuwan sikapnya bodoh amat gitu kan. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu hasrat ingin tahu yang tinggi, kepo nih terhadap sesuatu, terus tidak mudah putus asa, terus berjuang gitu ya, terbuka untuk dikritik dan diuji. Nah, jadi seorang ilmuwan itu terbuka banget nih kalau misalnya ada seseorang yang mengkritik, misalnya karya kamu tuh kurang ini. Nah, nanti pasti dia akan menyempurnakan karya itu kan. Terus menghargai dan menerima masukan, sama kayak yang tadi ya dikritik. Terus jujur, kritis, kreatif, sikap positif terhadap kegagalan, rendah hati, hanya menyimpulkan dengan data yang memadai. Jadi datanya itu asli gitu ya, tidak ngarang-ngarang. Terus peran dan fungsi ilmuwan. Yang pertama itu sebagai intelektual, sebagai ilmuwan, dan sebagai teknikus. Terus pelanggaran etika ilmiah. Pelanggaran etika ilmiah ini ada fabrikasi data. Fabrikasi data itu sama seperti dengan memanipulasi data. Kayak misalnya dia punya data ini padahal di tempat tersebut itu datanya nggak ada, atau datanya beda dengan data yang dia punya, jadi nggak orisinil gitu. Terus ada falsifikasi data dan plagiarisme. Tentu kita udah pada tahu kan, plagiarisme itu sama dengan mencontek karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya tuh dari mana gitu. Cukup sekian, terima kasih.